pembuka dari kami. Berikutnya langsung saja kami persilahkan kepada gurunda kita, Al-Ustaz Syekh Hanofa Maulana LC Al-Hafiz, untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Kepada Ustaz, Tafadhol, kami persilakan. Baik. Sebelumnya ini yang ini nggak bisa nge-share screen. Jadiin host. Mau share sekarang? Ya. Oke, sebentar, Ustaz. Operator ya. Sharing screen-nya dikasih ke Ustadz, di open aja. Sudah. Kalau dicoba, Ustadz. Nggak bisa. Klik tombol yang hijau di bawah share screen. Nggak bisa. Host disable attend the screen sharing. Baik, sambil nunggu screen-nya, layarnya muncul biar yang lain bisa belajar. Kita awali sama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dinyalainnya cuma Mahat Hakim aja ya. Oke. Baik, pertama mari kita sama-sama panjatkan segala bentuk pujian hanya kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah dicurahkan sama kita. Yang paling besar adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat yang sekarang saat ini yang sedang langka itu adalah nikmat sehat. Di mana juga ada lagi nikmat, yaitu nikmat ukhuwah. Karena Al-Quran kita bisa dipertemukan, walaupun secara kenal, belum terlalu kenal, tapi dengan Al-Quran kita bisa sama-sama untuk mengambil istifadah. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pertama dari tim lah ya, yang dari jam 6:30 sudah standby di sini, sudah siap mempersiapkan keberlangsungan acara ini. Ini adalah bisa dibilang program yang kalau kita ikatkan dengan kaidah usul, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa-apa yang tidak bisa dicapai semuanya, tidak maksimal pelaksanaannya, la yutraku kulluhu, maka jangan ditinggalkan semuanya. Pastinya banyak kekurangan saat belajar online seperti ini, tetapi kurang itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka insya Allah segala bentuk kekurangan itu akan menjadi batu lompatan kita untuk next ke depannya itu lebih baik lagi. Karena yang Anda perhatikan adalah saat belajar online ini, faktor pemateri ini hanya 25%. Sisanya 75% itu bergantung kepada faktor IT. Nah, beda sama offline. Kalau offline itu faktor pemateri dominan sekali dia. Dia bisa sampai 90% lebih mengkondisikan acara. Acara baik atau tidak, acara berlangsungnya menarik atau tidak, dan seterusnya itu faktor pemateri sangat dominan. Kita kembalikan lagi ke sini, tapi ini semua adalah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala di tengah masa pandemik seperti ini, bukan berarti kita tidak bisa belajar. Maka kita syukuri nikmat sehat ini dan juga nikmat kebersamaan. Berikutnya adalah kita ingin menyampaikan beberapa hal, sekaligus juga membagi materi kuliah ini menjadi beberapa sesi, di mana sesi pertama adalah sesi pengenalan dulu, sekaligus juga motivasi, karena kita nggak bisa mempelajari sesuatu tanpa kita mengenalnya terlebih dahulu.
yang akan kita pelajari adalah Al-Quran. Sedangkan kita ketahui Al-Quran itu sangat luas sekali, pembahasannya luas sekali. Kemudian dari luasnya Al-Quran yang bagaikan samudra itu, bahkan samudra masih bisa dibilang masih sangat kecil lah ya, karena dia masih terbatas, areanya terbatas. Kita persempit skupnya menjadi sesi pertama, yaitu motivasi. Kenapa kita harus sama Al-Quran? Baru nanti sesi kedua, insya Allah sedikit kajian ilmiah tentang Al-Quran. Kajian ini nanti akan kita sesuaikan apakah yang akan dibahas ini adalah tentang bagian daripada riwayat, ilmu riwayat atau ilmu bunyi, bagaimana Al-Quran terjaga keasliannya, atau ilmu dirayat, yaitu ilmu teoritis, bagaimana Al-Quran bisa terjaga keaslian secara tulisannya misalnya. Dan seterusnya. Baik, sebelumnya kita mau memastikan dulu suara Ana sampai nggak nih? Nanti khawatirnya ternyata suaranya nggak sampai. Semuanya bisa ini ya, bisa sampai ya. Dela Ayu, Destiola sampai. Ada beberapa juga di sini. Ada Sani Arafat, alhamdulillah sampai. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Oke, Ainil, Renita, Andre ini. Alhamdulillah, berarti sampai ya. Kita akan coba buka screen dulu. Ana buka screen. Kita lihat. Coba kita lagi-lagi cek dulu. Gambar yang Ana kirimnya sama antum sampai nggak? Sampai nggak? Sampai ya? Oke. Baik, alhamdulillah sampai. Yang ini sampai? Sampai. Yang ini sampai? Sampai. Yang ini sampai? Sampai. Oke, baik. Kalau sampai, alhamdulillah berarti kita sudah bisa mulai. Kita akan mulai dari judul besar dulu tentang Risalah Al-Quran. Sebelumnya di sini sepertinya ada beberapa veteran nih, veteran IAC nih yang hadir bergabung sama kita, yang mungkin materi ini sebelumnya sudah pernah tersampaikan, maka kali ini bisa dibilang kalau penyampaian pertama itu sifatnya kita masih masih meraba-raba, mungkin di penyampaian kedua itu kita sudah mulai agak nyambung, dan dia mungkin baru perlu tiga kali penyampaian sehingga dia benar-benar sudah nyambung, connect dia. Oh ternyata ini lagi ngomongin ini, oh ternyata lagi ngomongin itu. Awalnya mungkin banyak yang nggak nyambung. Artinya materi ini mungkin sudah pernah tersampaikan sebelumnya, terutama buat veteran-veteran nih, para veteran. Sini ada Bu Nino, ada Pak Mubarik sini, terus di sini juga ada Firly dan yang lainnya, ada Bu Ani malah. Tapi entah Bu Ani yang mana ini, apakah Bu Ani yang itu atau yang ono, dan seterusnya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar, semoga ini bisa menjadi awal inspirasi kita untuk dekat dengan Al-Quran. Kemudian kita akan lompat ke bab tentang motivasi paling perdana dulu, yaitu menginstal Al-Quran di dalam hati. Menginstal Al-Quran di dalam hati. Ada banyak sekali hadis tentang bagaimana supaya Al-Quran terinstal di dalam hati. Mungkin sebelumnya bisa minta tolong ada jam di depan biar bisa timingnya pas. 9:23. Kita akan menganggarkan waktu sekitar 20-30 menit ke depan, insya Allah untuk materi ini. Selanjutnya mungkin kita buka. Karena tadi sepertinya kalau agak anggarannya 45 menit, seperempat jam sudah terpakai di pembukaan. Kita akan berbicara tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Mas'ud, hadis yang mungkin kita semua sudah sangat familiar dengannya. Ali bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Barang siapa membaca Al-Quran, satu hurufnya itu senilai dengan satu pahala. Dan setiap pahalanya itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Rasulullah memberikan contoh. Contohnya adalah alif, lam, mim. Sebelumnya, mana huruf di sini, Rasul mengatakan, alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim adalah satu huruf. Mungkin ada sebagian sahabat saat itu, ada yang mengartikan huruf itu dengan arti yang lebih luas. Karena nanti akan kita, ada sebuah pembahasan yang sangat luar biasa, yaitu pembahasan Al-Quran yang disampaikan, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang mana? Apakah walam yakul lahu kufuwan ahad, atau walam yakul lahu kufuwan ahad, atau walam yakul lahu kuf'an ahadakul, atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana itu? Nah, ternyata nanti akan dikenal dengan istilah Al-Quran diturunkan oleh Jibril itu dengan tujuh huruf. Sehingga makna huruf di sini nanti akan mustarok ya. Akan saling terikat satu sama lain, sehingga Rasulullah SAW sangat ada hikmah yang sangat besar ketika menyampaikan. Siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, itu maka pahalanya adalah satu pahala. Setiap satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian setelah itu diikat dengan contoh. Oh, berarti huruf yang itu yang dimaksud oleh Rasul adalah huruf yang ini. Maksudnya huruf abjad. Huruf yang abjad atau huruf hijaiyah. Dan bukan huruf yang Al-Quran turun dengannya. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu terkadang mereka mengatakan untuk satu kata itu adalah satu huruf. Contoh. Misalkan gini. Kufuan. Itu adalah satu huruf. Kuf'an itu adalah satu huruf. Kufu'an itu adalah satu huruf. Jibril itu adalah satu huruf. Jabroil itu adalah satu huruf. Jabril itu adalah satu huruf. Jabroil, Jibril, Jabril itu adalah satu huruf. Contoh lainnya adalah Fatihah. Misalkan Maliki Yaumiddin itu satu ayat ya. Itu adalah satu huruf. Maliki Yaumiddin itu bahkan satu ayat tersusun dari beberapa kata dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Indonesia, jumlah dalam bahasa Arab. Nah, ini adalah satu ayat. Satu bacaan yang dibaca Maliki Yaumiddin itu sahabat memahami itu adalah satu huruf. Kemudian ketika Rasul pun menyampaikan Maliki Yaumiddin tidak pakai mad mimnya, itu juga adalah satu huruf. Ini mungkin dari sini kita bisa pahamin bahwasanya makna huruf itu sangat luas sekali. Kemudian Al-Quran turun dengan, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, turun dengan 7 huruf. Nanti dalam riwayat yang saling sambung menyambung, saling mengikat, kulluha syafin kafin. Semuanya itu sempurna, cukup menyeluruh. Bi ayyi harfin qara'u alaihi faqad asabu. Dengan huruf yang mana saja yang dibaca, maka itu semuanya benar. Dengan catatan, Iqra'ul Qur'an kama unzil. Baca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Baik, masih seputar menginstal Al-Quran di dalam hati. Kemudian yang kedua, ini di hadapan kita ini ada sahabat-sahabat dari tahfiz Al-Quran. Namanya apa tadi? Punten? Hafiz Quran Indonesia. Masya Allah. Nah, mari kita sama-sama dukung, kita doakan. Dalam proses menghafal itu kita sadari, kita pahami pasti banyak perjuangan dan pengorbanan di sana. Kemudian juga niat si penghafal itu pastinya nggak cukup kalau cuman saya ingin, tapi niat itu harus dibungkus dengan azam. Saya harus. Maksudnya adalah saya ingin hafal itu berbeda nilainya dengan saya harus hafal. Apa yang dihafal, surat Al-Waqiah kah, surat Tabarok kah, atau seluruh Al-Quran kah, maka itu kembali kepada niatnya masing-masing. Atau kembali ke azamnya masing-masing. Walaupun tahapan awal ada nanti karantina menghafal Al-Quran, dan ada juga karantina hafal Al-Quran. Karena kedua itu adalah hal yang sangat berbeda. Karantina menghafal Al-Quran adalah kata kerja, sedang menghafal.
Sehingga misalkan programnya adalah berapa? 1 bulan, 2 bulan, 40 hari, 50 hari, 6 bulan, 1 tahun. Setelah selesai program, misalkan setelah selesai 6 bulan, 1 tahun tersebut, yang dihafalkan itu adalah 10 juz. Nah, itu nggak masalah. Karena posisinya karantina menghafal Al-Quran. Nanti ada karantina hafal Al-Quran. Artinya, memang karantina itu untuk menjadi seseorang itu hafal Al-Quran dan bukan untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran tidak ada mungkin ikatan yang sangat kuat. Tapi karantina hafal Al-Quran, maka dia meng-treat semua anggotanya harus hafal Al-Quran. Dan nanti akan berujung kepada proses yang berbeda tentang mungkin atau tidaknya. Nah, dari sana bagaimana kita menginstalkan keinginan kita sehingga berubah menjadi azam, sehingga kitanya harus menghafal, tidak terbatas usia. Faktor U misalkan, faktor U ulat bulu, bukan. Maksudnya faktor U adalah faktor ukuran baju, bukan juga. Faktor U misalkan faktor apa? Faktor usia. Nah, oke. Atau faktor A, faktor atuhda misalkan. Ibu-ibu ayo kita ngapalin atuhda, saya belum nyuci. Ibu-ibu ayo kita ngaji, atuhda ini saya ini lagi ngurus anak nih belum disuapin. Atuhda. Maka penangkalnya 1. Doa, Allahumma inni a'udzubika min atuhda. Allah mempaksakan wa a'udzubika min atuhda wa ikhwanuhu. Ya Allah, paksakanlah dan aku berlindung dari penyakit atuhda. Oke, kenapa kita harus menghafal Al-Quran nih dan tidak terbatas usia? Ini ada sebuah hadis nih dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang meriwayatkannya banyak, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an yaumil qiyamah. Dikatakan kepada sahabat Al-Quran hari kiamat nanti, iqra warattil wartaqi warattil kama kunta turattilu biha fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Bentar. Lagi-lagi ini untuk mensyarah hadis ini nggak bisa hanya sekedar membaca terjemahnya. Dan yang membedakan antara tingkat pemahaman seseorang kepada atas sebuah nas yang ada, itu bergantung pada bagaimana dia talaki sebelumnya. Dikatakan kepada sahabat Al-Quran, pertanyaannya adalah, yang memastikan dia sahabat Al-Quran atau bukan itu siapa? Itu dulu yang harus dievaluasi. Al-Quran adalah sahabatku. Tuh. Sebentar. Hab itu dalam bahasa Mesir atau bahasa Arab artinya bayangkan, anggap, taruhlah. Di hadapan ini kita ini ada seorang pujaan hati. Ada siapa? Seorang pujaan hati. Kita ini tertarik sama, awalnya kita ini ya mengenal dulu kalau dia itu gini gitu, akhirnya kita pun akhirnya tertarik. Setelah kita tertarik, tiba-tiba kita katakan dia adalah pujaan hatiku. Bisa nggak? Sangat bisa. Dia adalah pujaan hatiku. Tapi ketika kita katakan dia adalah sahabatku, bisa nggak? Nanti dulu. Apalagi dia adalah kekasihku, bisa nggak? Nanti dulu. Tapi kalau kita katakan dia adalah pujaan hatiku, bisa nggak? Sangat bisa. Tapi ketika katakan dia adalah sahabatku, bisa nggak? Nanti dulu. Apalagi dia adalah kekasihku, nanti dulu. Jangan-jangan nanti bertepuk sebelah tangan lagi. Kita menganggap dia kekasihnya, sedangkan pas ditanya, kamu gimana si orang tersebut itu? Kamu adalah kekasihnya dia. Kekasih kenal aja enggak, kata dia. Bayangkan kalau itu terjadi sama Al-Quran. Kita menganggap Al-Quran adalah sahabat kita. Sebentar dulu. Apakah kita sudah melakukan SOP-nya sehingga standar operasional prosedurnya sehingga menjadikan atau cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Tetapi ketika dikatakan Al-Quran adalah sahabatku, pas ditanya ke Al-Quran, ya memang dia adalah sahabatku. Kenapa? Karena nanti akan berkaitan sama hadis-hadis yang lain. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah, dari Rasulullah SAW. Innal Qur'ana yalqa sahibahu. Sesungguhnya Al-Quran nanti akan menemui sahabatnya.
hina yanshaqqu anhu quburuhu. Kalau ini tidak ada di layar ya, mohon maaf karena apa namanya sepertinya nggak bisa semuanya ditampilkan di layar. Ini langsung apa yang ada di dalam kepala ini. Sesungguhnya kelak nanti Al-Qur'an akan mendatangi sahabatnya. Hina yanshaqqu anhu quburuhu, ketika kuburan terbelah untuknya. Maksudnya ketika dia masuk ke alam kubur sebagai pintu pertama apa namanya akhirat, barzah. Dia akan mendatanginya, Al-Qur'an akan mendatangi apa namanya sahabatnya itu. Lihat, Al-Qur'an akan mendatangi sahabatnya. Artinya saat itu yang berlaku adalah Al-Qur'an yang akan mencari sahabatnya. Jadi versi sahabat itu adalah Al-Qur'an yang akan menyematkannya. Dipilihlah setiap orang-orang yang wafat itu, dia adalah sahabatku, dia adalah sahabatku. Dia cuma ngaku aja sahabatku, tapi pada hakikatnya dia banyak melalaikan aku, banyak dia membaca Al-Qur'an tetapi apa namanya jauh daripada apa yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Dia banyak dan seterusnya. Ya, intinya dia adalah sahabatku. Ini bukan sahabatku. Tapi dia dulu katanya mengaku sahabatmu. Ya, itu kan dulu. Mantan berarti statusnya sekarang. Oke. Kenapa? Karena ini nanti akan berkaitan sama syafaat. Nah, ini sebelum khawatir nanti terlalu panjang, tapi bab ini kita selesaikan dulu. Dia akan mendatangi sahabatnya karrajul syahih, seperti seorang yang mempesona, menawan, bercahaya. Bahkan Imam Syatibi ini dalam kasidahnya Hirzul Amani wa Tahani 1173 bait, di antara baitnya itu beliau mengatakan seperti ini. Wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Wa haitsul fata, ingatlah ketika seorang anak muda, al-fata itu adalah anak muda, seorang yang mempunyai karakter yang kuat. Laisal fata man yakunu hadza abi, walakin al-fata man yaqulu ha anaza. Seorang anak muda itu bukan yang mengatakan ini loh ayahku, ini aku begini, maksudnya membanggakan orang lain. Tapi pemuda itu adalah yang mengatakan ha anaza, inilah aku seperti ini adanya. Nah, seperti itu. Al-fata yarta'u fi zulumatihi, yarta'u yafza'u. Yarta'u, dia itu kaget gitu, atau ya terkaget gitu. Fi zulumatihi minal qabri, terperangah karena kegelapan kubur. Gelap sekali kubur. Kalau di antara sahabat ada yang pernah pergi ke goa lah ya, yang dalamnya itu pokoknya cukup dalam, apalagi sangat dalam. Kemudian setelah itu anak pernah pergi ke goa, yaitu di goa di Sukabumi, cuma namanya lupa ini. Saat kemarin kita tadabur alam, masuk ke dalam, kemudian di dalam itu ada chamber, ada aula yang cukup cukup besar lah, sekitar 4 kali 5 meteran lah. Kemudian di sana semua lampu yang ada di kepala ini, di helm kepala ini dimatikan semua. Masya Allah, gelapnya itu minta ampun. Bahkan tangan kita didekatkan di mata pun nggak kelihatan. Tangan kita didekatkan nggak kelihatan. Itu adalah gambaran zulumat. Zulmun, gelap yang tidak bisa dilihat. Dan kegelapan itu nanti ada levelnya. Ada zulmul lail, ada malam, gelapnya malam. Maksudnya adalah masih bisa melihat. Tapi kalau ini zulmatul qabri, dan disebutnya bukan zulmah, tapi zulumat, kegelapan setelah kegelapan, gelap sekali. Yalqahu sanan mutahallila, dia akan didatangi oleh sanan. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar, dalam Al-Qur'an. Sanan itu artinya adalah kilat. Sosok yang bercahaya, cahayanya sangat terang, seperti terangnya cahaya kilat. Mutahallila, memberikan kalam tahallul, bukan pakai ha ya, bukan tahallul, tapi tahallul, memberikan kata-kata tahallul yang penuh istilahnya penuh kedamaian. Ketika seseorang itu gimana ya, sendirian dalam kegelapan, kira-kira gimana sih rasanya? Gelap, nggak ada siapa-siapa, sendiri, takut gitu kan. Sempit lagi untuk orang yang disempitkan gitu. Lapang untuk orang yang dilapangkan, tapi gelap. Dari kejauhan datang. Kemudian, wahai sahabatku, dia mengatakan, ata'arifuni, lanjutan hadis yang tadi, ata'arifuni, apakah engkau mengenali aku? Si orang tadi mengatakan, ma'arifuk, aku nggak kenal siapa engkau. Dalam riwayat yang lain 2 kali diulang, ata'arifuni, ma'arifuk,
Langsung dia pun mengatakan, ana sahibuka, aku adalah sahabatmu. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Lihat, ana sahibuka, Al-Qur'anu, aku adalah sahabatmu, Al-Qur'an. Kemudian setelah itu sang Al-Qur'an mengatakan seperti ini. Siapa orang yang berhak untuk dilabeli sahabatku? Lanjutan hadis tersebut adalah azma'tuka fil hawajir. Aku membuat kerongkonganmu itu kering di siang hari, maksudnya karena saum. Wa ashartu lailak, dan aku membuat malammu itu terjaga, maksudnya qiyamul lail. Ya, lanjutannya masih agak panjang. Tapi nanti akhirnya intinya adalah syafaat, tentang syafaat. Balik lagi kayak yang tadi tentang pahala menghafal Al-Qur'an ya. Kalau di sini disebutkan tentang sahabat Al-Qur'an dikatakan kepadanya, bacalah. Kemudian setelah itu naiklah. Kemudian sambil tartilkanlah. Kama kunta, sebagaimana engkau dulu tartilkan Al-Qur'an di dunia. Karena kedudukanmu hari ini adalah di ayat terakhir yang kau baca. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat, adik-adik, abang-abang semua yang hadir saat ini, kita bisa bayangkan pertama, ketika kita dianggap sahabat Al-Qur'an itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun, dunia dan isinya. Kedua, kenikmatan itu pastinya akan sangat bertambah ketika saat kita diminta untuk naik level, kita optimal di sana, membaca Al-Qur'an, baca, wahai pulan baca, misalkan, wahai Bu Nino baca. Bu Nino hafalnya surat apa nih? Oh, Bu Nino hafal adalah misalkan surat Al-Fatihah dulu, bacalah. Setiap ayat yang dibaca itu nyambung. Ternyata Bu Nino hafal juga Al-Baqarah. Baca lagi Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitab, dan seterusnya terus naik. Ternyata Ali Imran juga hafal. Amin. Ali Imran juga hafal. Terus An-Nisa mentok. Disitulah posisi Bu Nino. Misalkan. Ada lagi misalkan Ustadz Iing. Ustadz Iing itu di Bogor ya? Apa Depok ya? Ustadz Iing misalkan. Bacalah. Yang dihafal apa misalkan? Al-Fatihah. Naik Al-Baqarah terus sampai An-Nas. Masya Allah. Disitulah posisinya. Dan seterusnya. Maka saat itu semua orang itu pengen lagi balik ke dunia. Walaupun hanya sesaat. Tapi itu semua tidak bisa terjadi. Siapapun, baik orang yang berdosanya, baik orang yang solehnya. Kenapa? Yang berdosa mengatakan, aku menyesal dan aku ingin mengganti semua perbuatan sebelumnya itu dengan amalan baik, sebagaimana dicantumkan di dalam surat Al-Mu'minun di halaman sebelum terakhir. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, intinya orang-orang itu ingin mengatakan saat itu, Rabbi rji'un, ya Allah kembalikanlah kami lagi ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku kembali mengerjakan amal yang soleh yang dulu sering aku tinggalkan. Ini bukan kata-kata saya, tapi kata Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wahyu. Ini adalah kata-kata yang pasti akan terjadi nanti di akhirat nanti. Gitu. Semua orang, yang solehnya, yang tolehnya pastinya menyesali. Udah nggak kebayang lah yang solehnya itu. Yang solehnya pun menyesali. Kenapa dulu aku hafalan Al-Quran cuma tabarok doang? Kenapa dulu aku hafalan cuma Yasin doang? Kenapa? Dan seterusnya. Padahal aku punya waktu yang cukup untuk menghafalkan Al-Quran. Dan janji Allah Ta'ala itu adalah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri yassarna, janji Allah itu adalah Allah mudahkan Al-Quran. Maka buat sahabat sekalian yang saat ini masih berpikir, saya menghafalinya asal ini aja lah, itu aja. Maka ayo di-upgrade lagi, ditajwid lagi. Selama hayat masih di kandung badan, jiwa masih tercantol sama nyawa sama jasadnya, dan jasad belum sampai ke kerongkongan. So, one day one ayat, one day 2 ayat, one day 3 ayat misalkan. Poinnya
saat itu nanti bisa kita rubah dengan sebuah kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar. Saat itu ada dua golongan. Golongan apinya sangat luas sekali, besar sekali api yang membakar Nabi Ibrahim. Saat itu ada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang mencibir, yaitu cicak. Nah, golongan yang kedua adalah golongan yang berusaha untuk memadamkan api, walaupun bisa dibilang hampir mustahil, yaitu burung pipit. Burung pipit dengan paruhnya yang sangat kecil itu ngambil air dari tempat yang cukup jauh. Paruhnya yang kecil, dia pun sampai ke api, lepasin airnya. Balik lagi, ngambil lagi, lepasin airnya. Kalau kita lihat secara logika itu hampir mustahil. Walaupun tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Di sana ada si cicak, mencibir. Woi pipit, lu ngapain dulu? Percuma lah, sia-sia aja apa yang kamu lakukan itu. Mana bisa api yang sangat besar itu padam? Katakanlah kebakaran di mall terbesar di misalkan di Indonesia misalkan terjadi kebakaran, dipadami sama burung pipit. Kira-kira butuh berapa lama untuk bisa padam? Makanya dikatakan hampir mustahil. Langsung burung pipit pun menjawab. Poinnya adalah bukan api ini harus padam atau tidak, atau apakah aku bisa memadamkannya atau tidak. Poinnya adalah di mana posisi saya saat sang Nabi yang mulia itu sedang dalam posisi kesulitan. Poinnya adalah apakah kita tercatat sebagai orang yang berusaha, kemudian gugur dalam usaha tersebut, ataukah kita termasuk orang yang mencibir. Udah mangga ngebantu, ngecibir pula. Misalkan ada orang lagi pengen menghafal dalam keluarga kita. Lihat sekelilingnya, abangnya, adiknya, ayahnya, ibunya, mendukung apa enggak. Kemudian tingkat dukungannya seperti apa. Dah, maka nanti mungkin ada juga yang akan mengatakan mungkin. Misalkan usia sudah di atas 50, 60 atau seterusnya, usia yang mungkin bisa dibilang tidak segres lagi usia-usia pas lagi misalkan 20-an ke bawah atau 30-an ke bawah, masih usia menghafal, apalagi di dalam karantina. Pas lagi ngafalin, kesulitannya 90% dibanding kemudahannya, misalkan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, nggak perlu khawatir. Karena posisikan kita seperti burung pipit tersebut. Minimal nanti kita tercatat sama Allah Ta'ala itu adalah sebagai orang yang sedang berusaha. Kemudian setelah itu, gugur misalkan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang sangat baik, dalam keadaan sedang berusaha untuk menjadi dan penjaga kitab suci, untuk menjadi sahabat Al-Quran yang berharap nanti syafaat di hari akhir, di antara syafaat-syafaat yang lain. Dan tidak, saya nggak mungkin, usia saya ini udah nggak mungkin, udah ini menyerah dia nggak mau ngafal. Pilihan itu. Karena kita bisa membaca kita membaca Al-Quran sebagai seorang muslim itu iman, atau bisa membaca Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Kan sholat kita baca Al-Quran. Orang muslim pasti sholat kan. Tapi menjadi mahir itu adalah pilihan dan seterusnya. Pahala menghafal Al-Quran. Oke, sepertinya sudah cukup ini. Ini ada beberapa lagi tentang perumpamaan orang yang baca Al-Quran tidak. Terus sepertinya waktunya kita mungkin cukup 2 hari saja. Insya Allah nanti mungkin kalau ada rezeki dan kesempatan yang lainnya kita bisa sambung lagi. Sudah berapa menit? 46 menit ya. Oke. Ini kayaknya ini nih ngeluber nih. Rencananya ini 30 menit aja, ternyata kelebihan. Mungkin Pak Moderator sementara itu dulu, apa-apa yang tadi direncanakan mau disampaikan namun tidak tersampaikan, mungkin ya bisa dalam sesi tanya jawab saja. Silakan. Tadi kopi mana? Kontennya. Ya. Ini semuanya sok sambil ngeteh. Ini mah santai. Bismillah. Ya, siap. Terima kasih jazakallah Ustaz sudah menyampaikan
banyak hal kepada kita ya pagi ini. Dan sebagaimana kami sampaikan tadi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Antum yang ada pertanyaan, silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat di Zoom atau di kolom komentar yang di YouTube, ya. Yang di Zoom kolom chat, yang di YouTube kolom komentar. Nanti kami juga akan kasih kesempatan yang mau bertanya langsung. Caranya dengan klik raise hand, ya. Klik raise hand. Nah, mungkin ini ada yang sudah familiar karena selama ini juga kuliahnya sudah mulai pakai Zoom kan ya Sad ya. Ada juga yang masih baru. Nah, tafadhol dicoba. Kesempatan pertama untuk pertanyaan barangkali kami serahkan dulu yang di sini, yang di asrama Hafiz Quran Indonesia. Tafadhol santri yang mau langsung bertanya, boleh pegang mic. Ya. Izin Sad, suaranya kedengaran Sad ya? Sangat jelas, seperti jelasnya Purnama. Siap, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arsi dari Hafiz Quran Indonesia. Saya ingin bertanya, Syekh, izin bertanya, manakah yang lebih baik, orang yang dia berusaha untuk terus bersama Al-Quran dan tentunya belum ikhlas, atau orang yang dia Walaupun apa? Bentar, walaupun apa? Walaupun apa? artinya belum ikhlas, atau Walaupun apa? dia yang berusaha untuk menjernihkan hatinya dulu baru belajar Al-Quran. Terima kasih. Anak ulangin atau setelah kedengaran Sad? Boleh diulangi, boleh? Mana yang harus didulukan, mau menghafal Quran padahal hatinya belum ikhlas, atau dijernihkan dulu hatinya Ustaz, baru lanjut menghafalnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah hati ini. Ada dokter hati itu Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kalau di Indonesia ini ada di antara dokter hati itu apa namanya, Ustadz Agim. Pertama, Ana mungkin akan berbicara dari konteks yang umum lah ya, tentang masalah hati, kemudian diikatkan dengan Al-Quran. Sebentar, apa? Gambar di layarnya masih ada nggak? Soalnya di sini mati. Gambar yang Ana share, ada nggak? Lepas kayaknya. Apakah kita membersihkan hati dulu terus menghafal Al-Quran, atau menghafal walaupun hati belum bersih? Gini aja logikanya. Sebelumnya kita pakai logika dulu. Patokan hati bersih, atau kita justru dengan Al-Quran itu pengen membersihkan hati, itu nanti akan kembali kepada niatnya. Apakah dengan Al-Quran ini kita pengen mendetoks semua racun-racun yang ada di dalam hati, sakit apa, misalnya sakit hasad, dengki, sakit down, motivasi sedang lemah, dan seterusnya. Apakah dengan Al-Quran itu justru untuk membersihkan itu semua, atau pengen membersihkan itu dulu sebelum kita mulai ke Al-Quran? Maka kalau tadi pertanyaannya untuk menghafal, maka baiknya adalah lakukan dulu persiapan. Karena kalau sudah mulai menghafal, sedangkan hati kita masih belum bisa terikat 100% dengan Al-Quran, yang jelas itu akan berbeda hasilnya dengan orang yang hatinya sudah terikat siap 100% dengan Al-Quran. 1 jam, tapi fokus hatinya itu terikat dengan Al-Quran, itu jauh lebih baik daripada 2 jam. Tapi hatinya itu masih sibuk sama kue bolu, misalkan yang belum matang, atau keran air yang belum dimatiin, dan seterusnya. Itu. Jadi, mungkin paham lah ya dengan makna kiasan yang Anda sampaikan ini. Kalau niatnya untuk menghafal ya,
Tapi kalau niatnya untuk mempelajari Al-Quran, maka jadikanlah justru membaca Al-Quran, mempelajari maknanya, awalnya dari terjemahnya dulu, kemudian mungkin bisa buka kitab-kitab tafsir. Ada beberapa kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk mencari maknanya. Justru jadikan itu sebagai detox hati, sebagai obat untuk hati yang sedang sakit, seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari santri. Ana bacakan dulu satu pertanyaan, Ustaz. Boleh. Dari salah seorang peserta. Cukup banyak yang pertanyaan yang senada ya. Dan mungkin ini juga sangat umum ditanyakan oleh kita-kita yang mau menghafal Quran. Ustadz. Yang mau ya. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Kita harus prioritaskan menghafal atau memperbaiki bacaan dulu? Kita harus prioritaskan menambah hafalan atau ziyadah atau murojaah dulu? Nah, padahal saya. Itu ada di ini enggak ya? Pertanyaannya tertulis di sini enggak ya? Di chat. Di chat ada ya? Ada, Ustaz. Tapi udah banyak, udah ketika. Oh iya, udah banyak ya, Masya Allah. Di mana itu ya? Coba boleh di itu, nanti antum aja yang memilihkan pertanyaannya ya. Coba, bisa diulangi sekali. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Kita harus prioritaskan menghafal atau bacaan dulu? Kita harus prioritaskan menambah hafalan atau murojaah hafalan dulu? Murojaah hafalan atau menambah hafalan? Berarti ini kaitannya antara murojaah sama menghafal ya. Karena biasanya apakah tajwid dulu setelah itu menghafal? Kalau ini murojaah sama menghafal gitu. Dua pertanyaannya, Ustaz. Dua. Okay. Yang pertama apa tadi? Yang pertama menghafal dulu atau memperbaiki bacaan dulu. Yang kedua? Yang kedua menambah dulu atau murojaah dulu. Nah, Masya Allah, ini pertanyaan yang ditanyakan sama anak karantina kayaknya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada program serupa, program senada, yaitu program karantina. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat umum disampaikan oleh orang-orang yang sedang karantina. Tajwid dulu atau tahfiz dulu. Maka kita lihat goalnya apa. Goalnya adalah kita dari sini, misalkan anak di Bandung nih, pengen ke Bogor, pengen ke rumah Ustadz Iing. Di sana ada 3 jalan. Ada 2 atau 3 jalan. Jalan pertama adalah Cipularang. Jalan kedua adalah lewat Purwakarta, misalkan. Atau jalan ketiga lewat Puncak. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah rumah Ustadz Iing. Kira-kira menurut antum, jalan yang mana yang Anda pilih? Intinya sama aja. Kenapa? Kalau yang kita bicarakan tahsin itu adalah tahsin al-mahir bil Quran, maksudnya adalah tahsin yang menjadikan seseorang itu seorang mahir dalam Al-Quran, maka itu nanti materinya beda. Itu akan banyak hafalan juga. Kita pengen tahsin riwayat hafaz. Sekurang-kurangnya riwayat hafaz ya. Salah satu dari 20 riwayat. Sekurang-kurangnya kita harus siap juga menghafal bait-bait matan yang berkaitan tentang riwayat hafaz. Di sana ada matan Ibnu Jazari yang sangat populer. Kemudian di sana juga ada matan matan Imam Ibrahim As-Samannudi. Kemudian ada juga matan Tuhfatul Atfal yang cukup populer juga. Kemudian di sana dan matan-matan yang banyak sekali. Itu tahsin riwayat hafaz. Kalau kita pengen tahsin riwayat yang dibaca oleh para sahabat, Al-Quran dibaca para sahabat, yang mana nanti dipetakan Al-Quran yang sahih, ada 7 qiraat, maka kita siap untuk menghafal matan Hirzul Amani, misalkan yang paling populer, matan Syatibi, 1173 bait. Nanti naik lagi kalau kita pengen tahsin, lafaz, huruf-huruf yang paling besarnya itu nanti ada matan yang terbesar, tertinggi levelnya itu matan Thaibah An-Nasyr. 1015 bait. Artinya tahsin yang mana dulu yang dimaksud?
Nah, tapi kalau tahsinnya adalah untuk bab gunnah, nun sukun, mim sukun, asal sekedar tahu saja, maka nanti akan terkait sama si orang yang sedang proses menghafal. Kalau dia sebelumnya belum pernah belajar itu sama sekali, maka baiknya belajar dulu dong. Belajar mat dulu supaya pas, kemudian guna. Kemudian yang terpenting adalah bab makharijil huruf dulu, makhrajnya seperti apa, sifatnya bagaimana, tebal tipisnya gimana. Itu dulu dipelajarin kalau dia belum pernah belajar. Tapi kalau dia sudah pernah belajar, itu berarti nanti levelnya adalah level cukup mahir. Maka simpan belakangan pun oke, dikedepankan oke. Tapi kalau dia belum pernah belajar sama sekali, bagusnya dikedepankan. Kenapa? Dia mau baca gimana kalau seandainya materi bacaannya dia belum bisa. Apakah dia akan baca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzir la yu'minun, atau innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, atau yang itu, yang mana nih? Jadi masing-masing beda porsinya. Tahsin yang mana? Tahsin yang dasar atau tahsin yang mahir? Tahsin yang dasar pastinya selalu dikedepankan. Kalau dia sudah punya modal, langsung saja mulai menghafal. Tahsin yang mahir itu pilihan. Mau dikedepankan sebelum menghafal sampai dapat sanad matan-matan tajwid itu, sampai dapat sanad matan-matan tajwid itu, sampai dapat ijazahnya, atau diakhirkan saja nanti setelah selesai menghafal sama saja. Itu tentang tahsin dan korelasi antara tahsin dengan tahfiz. Sekarang tahfiz dengan murojaah. Ini udah masuk ke metode sebetulnya. Yang jelas, kalau engkau ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka murojaah itu adalah nafasmu. Itu ada moto Anda sendiri. Kalau mungkin engkau ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka murojaah adalah nafasmu. Engkau nggak akan bisa tanpa murojaah maksudnya. Artinya, kalau porsi yang kita anggarkan untuk menghafal itu adalah 1 jam, maka murojaah itu minimal harus 2 kali lipatnya, minimal. Maksimalnya tidak terbatas, disesuaikan dengan waktu yang dianggarkan, waktu yang tersedia. Mungkin jawabannya sangat umum lah ya, karena nanti dari sana bisa dipetakan di metode-metode yang mungkin di setiap lembaga itu berbeda-beda metodenya. Demikian mungkin. Oke. Makin ramai. Ini ngomong-ngomong kayaknya makin ramai ya. Pertanyaan juga udah nggak kebendung lagi. Bahkan kita lagi offline ini, pesertanya hampir 1.000 orang, yang nanya paling cuma 10. Nggak nyampe kayaknya 10 juga. Ini pesertanya kayaknya nggak nyampe 1.000, pertanyaannya hampir 1.000 nih kayaknya. Kayaknya malah ke depannya corona nggak corona kajiannya begini aja, Ustaz. Wah, Masya Allah. Insya Allah. Oke. Ya. Ananda Mulkiyah, Awaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya menyelesaikan hafalan berapa lama waktunya sampai dapat menyelesaikan banyak sanad yang dicantumkan di poster? Kayaknya perlu diulangi pertanyaannya. Ini pertanyaannya kepo, Ustaz. Kedengaran saja? Kalau kedengaran, cuman mungkin terlalu cepat penyampaiannya, jadi banyak kata-kata yang nggak keserap. Oke, coba ulang lagi. Pelan-pelan nih karena ahwat jadi grogi, Ustaz. Boleh. Menyelesaikan hafalan Al-Quran berapa lama waktunya? Terus dapat menyelesaikan banyak sanad yang udah dicantumkan di poster itu berapa lama juga? Baik, kepo. Ya, Ana mungkin tidak akan menjawab berapa lamanya. Kenapa? Karena nggak ada poin di sana, nggak ada poin. Poin yang mau diambil apa? Kerenkah orang yang menghafal cepat? Atau kerenkah orang yang menghafal tepat? Anda mengalami dua-duanya.
masa di mana karantina tersebut hafalannya cepat, ya ampun-ampunan. Kayaknya kereta api Bandung Jakarta itu lewat, walaupun menjadi kereta apinya. Ada juga masa di mana menghafalnya itu cukup lambat. Di tempat tertentu cukup lambat, di tempat tertentu pakai O, sangat cepat. Tapi poin akhirnya adalah, setelah Al-Quran itu kita dapatkan, apakah Al-Quran itu hanya menjadi mantan, atau masih tetap menjadi pasangan? Maka sepertinya pertanyaan yang paling tepat itu adalah ke sana arahnya. Bukan berapa lama kita dulu menghafal. Tetapi setelah kita hafal ini, Al-Quran itu hanya tinggal kenangan atau mantan. Nah, anak-anak muda. Ataukah hafalan tersebut masih menjadi pasangan setia, menemani kita sampai akhir hayat, hingga akhir hayat. Nah, ke sana. Kita lihat Umar bin Khattab, beliau menghafalkan bahkan surat Al-Baqarah sampai 2 tahun. Kalau untuk orang yang mengagung-agungkan hafalan yang cepat. Poinnya bukan hafalan yang tepat ya, cepat ya. Tetapi hafalan yang tepat. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah, setelah engkau hafal, Al-Quran itu tinggal kenangan karena dia menjadi mantan, atau masih tetap menjadi pasangan? Oke. Oh, satu lagi ya, tentang sanad ya. Iya, kalau tentang sanad itu memang kalau Ana mulai pertama kali berangkat ke Mesir tahun 2006, dari pertama kali menginjakan kaki di Kairo, pertama kali dijemput sama senior saat itu untuk dibawa ke asrama tempat kita menuntut ilmu, maka pertama kali Ana cari adalah Bang, di mana di sini ada masjid atau tempat laki di mana kita bisa ngambil sanad. Bahkan si abang tersebut orang Sulawesi saat itu. Dia pun nggak tahu sanad itu apa. Karena saat itu memang sanad belum terlalu dikenal ya. Maksud sanad sini adalah sanad Al-Qur'an dan tempat untuk ngambil sanad Al-Qur'an. Tapi kalau sanad hadis itu mungkin orang-orang sudah pada familiar. Dia pun nggak tahu tempatnya di mana. Artinya dari pertama kali menginjakan kaki di Kairo memang targetnya adalah untuk supaya kita bisa membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Dan ini pastinya adalah perjuangan cukup besar. Sampai sekarang, sampai detik ini, kita masih terhubung dengan para masyayikh, dengan syekh-syekh walaupun di negeri yang berbeda, dibedakan dengan negara, sehingga yaitu tadi sebagian sanad yang tersampaikan itu hanya bagian daripada ujian saja sih sebenarnya. Apakah dengannya itu kita mengatakan saya sudah dapat sanad nih, maka selesai belajar, atau sanad itu hanya sebagai bentuk apresiasi atau sebagai bentuk bukti kalau dia telah menyelesaikan satu jalur atau satu riwayat tertentu yang tersambung ke Rasulullah SAW. Ya mungkin itu saja. Jadi tinggal dihitung dari 2006 sampai sekarang berapa lama? 2006, 2020, 14 tahun tadi ya? Ya, segitulah. Dan belum selesai saja konternya ya? Nggak akan ada selesai sampai yang lahat baru selesai. Nah, akhwat Ustaz, jadi harus ngitung umur Ustaz. Gitu. Oke. Selanjutnya kita coba yang raise hand ya Ustaz ya? Ya, boleh. Lihat saja. Sudah kita pilih dari peserta yang masuk ke Zoom atas nama Ahmad Hilmi. Sudah di-unmute ya sama operator ya? Oke, tafadhol. Ya, Ahmad Hilmi, perkenalkan diri, asal, nama, status ya. Status. ODP atau ODP nih? Ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hilmi di Sumit. Alhamdulillah sekarang diberikan di LTIK Asyif. Aktif juga. Ada suaranya? Saya izin bertanya. Al-Quran dituliskan dengan 7 huruf seperti tadi Syekh Hanova sampaikan. Tapi di dalam prakteknya Al-Quran dibacakan dengan 10 imam dengan 20 riwayatnya dan ditambah dengan 4 yang
Nah, itu jadi gimana ketika menyampaikan turunkan dengan 7 huruf, tapi dalam bacaannya Al-Quran ada riwayat dan ditambah 4 syaznya tadi. Ahmad Ilmi asal dari mana? Dari Sukabumi, Ustaz. Sukabumi. Berpendidikan di Subang, di Al-Taiqifa. Sukabumi itu di sebelahnya Sukalangit berarti ya? Oke, Syekh, tadi bisa dengar pertanyaannya dari Ahmad Ilmi, Syekh? Afwan, tadi baterainya kayaknya mati, nggak ada suara sama sekali. Boleh diulangi sama Pak Moderator? Oke, diulang ya. Ahmad Ilmi kalau salah coba ditambahkan. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Tapi dalam prakteknya, Ulangi, Tat. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, tapi dalam prakteknya dibacakan 10 imam, 20 riwayat. Ditambah lagi 4 yang syadzah. Itu bagaimana ya? Baik. Ya, pertanyaannya gitu ya, sama Ilmi ya. Ini Itu, Antum udah ngetik juga nih di chat Zoom ini. Udah. Oke, boleh di mute lagi ya, sama Ilmi ya. Gimana Sukabumi, cerah? Halo, Ahmad Ilmi. Ahmad Ilmi. Oke, udah aman sih baterainya? Sudah. Oke. Tangkap atau perlu diulang? Nggak perlu. Coba ini dulu ya, diulangi dulu. Jadi pertanyaannya adalah tentang Al-Quran, tentang kiroat lah ya. Tentang kiroat mungkin pertanyaannya ya. Atau boleh Ya. diulang sekali lagi, boleh? Untuk memastikan, karena ini pembahasannya sangat luas sekali. Tafadhol, langsung Ahmad Hilmi yang sampaikan pertanyaannya. Di unmute sama operator. Oke, mangga. Yes. Syekh, ketika Al-Quran diturunkan oleh malaikat oleh Allah ke malaikat Jibril dan Rasulullah dengan 7 huruf, tetapi dalam Al-Quran dibacakan dengan 20 ayat dan tambah 4 yang syadz. Nah, jadi itu gimana, Syekh? Itu gimana? Mohon penjelasan. Ini pembahasan yang sangat luas sekali. Nggak cukup ini. Tapi kita akan coba kita akan coba diluruskan dulu. Al-Quran yang sahih itu hanya 10 qiraat, 20 riwayatnya. Yang 4 itu dia nggak sahih. Dia berada di posisi yang syadz. Syadz itu dia tidak diterima. Tidak diterima dan bahkan tidak boleh dipraktekkan dalam sholat. Gimana kok bisa seperti itu? Terus Rasul baca pakai riwayat yang mana? Apakah Rasul baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim, atau pakai sin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihum, sin, siratal ladzina an'amta 'alaihim atau 'alaihum, atau siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mana? Jadi Rasul pakai riwayat Hafiz atau riwayat Qalun atau riwayat yang lain. Ini kita coba kasih tampilkan gambar-gambarnya. Ini dia. Ada gambarnya muncul? Muncul, Ustaz. Oke, ini adalah 10 qiraat Al-Quran yang sahih beserta 20 riwayatnya. Rasul baca pakai riwayat yang mana nih? Coba lihat itu tanggal lahir wafat mereka, tanggal wafat di sini yang kita cantumkan. Jadi mana duluan nih? Hafiz dulu atau Rasul dulu? Mana yang duluan? Hafiz dulu atau Rasul dulu?
Umar bin Khattab ketika menghafal Al-Quran. Kira-kira Umar bin Khattab itu ngambil pakai riwayat apa? Apakah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin? Kira-kira yang mana yang berbaca? Ini bisa ketahuan, ini bisa kedeteksi dengan sanad Al-Quran yang kita miliki. Oke. Misalkan di sini ada atau tidak gambarnya. Nah, di sini misalkan contoh kecilnya tentang jalur sanad nih. Ada? Kelihatan nggak tulisannya? Ada. Kita besar. Kita cari nama Umar bin Khattab di atas setelah Rasul. Ini adalah sanad Al-Quran dengan 10 qiraat tadi. Tapi jalur sanad Asyara Surah. Ini Nabi Muhammad SAW, ke bawahnya para sahabat ini, paling bawah, di sini ada Ubay bin Ka'ab. Set, ambil, misalkan, kita akan coba dibuka di tempat yang lain, karena sih sepertinya lebih. Ini gede. Nah. Di screenshot. Ini gambarnya ada nggak? Muncul nggak? Muncul? Boleh antum di zoom, boleh di zoom. Lihat paling atas itu Nabi Muhammad SAW, yang didapatkan Al-Quran sebelah kiri kanan dari Jibril dari Allah Taala. Kemudian dari Nabi disalurkan ke bawah. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina, surat Fatir ayat 31, 32. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba yang kami pilih. Di sini ada sahabat yang menerima Al-Quran dari Rasul yang sampai kepada kita sanadnya. Adapun sahabat yang tidak tercantumkan di sini, itu berarti tidak sampai kepada kita sanadnya. Oke. Itu nanti karena beberapa faktor. Di sini katakanlah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, atau kita langsung saja. Kita ini riwayat apa sih? Riwayat Hafaz. Cari yang warna biru, biru awan, walaupun awan sebenarnya warna putih ya. Biru langit lah. Riwayat Hafaz itu ada di yang ke-5. Nah, ini dia. Ada? Riwayat Hafaz antum ketemu? Bisa di zoom? Di gambar Anda ada nggak? Coba. Ada muncul kan? Muncul ya sih. Anda kan ikut. Oh iya. Ini ada riwayat Hafaz ya. Yang Hafaz yang kita biasa baca sehari-hari ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, dan tidak qul a'udzu birabbin nas, dan juga tidak qul a'udzu birabbin nas. Hafaz itu dari mana? Bacaan seperti itu dapatnya dari Imam Asim. Asim dari mana? Di sini ada 2 jalur sanadnya. Yang Asim yang ke Hafaz itu adalah dari jalur Abdullah bin Habib As-Sulami atau Abdurrahman bin Habib Abu Abdurrahman As-Sulami. Dari siapa? Ke sini ke atas Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud. Dari siapa? Ke atas dari Nabi Muhammad SAW. Tadi misalkan kita sebutkan Umar bin Khattab. Umar kira-kira bacanya yang mana ya? Carilah Umar di sini. Ada nggak Umar? Sahabat. Dan ternyata Umar bin Khattab itu ada di ini dia. Di sini Umar bin Khattab. Ada? Ada? Oke, kira-kira Umar bin Khattab itu mau yang ke bawahnya itu nanti akan ada bacaan siapa? Oke, ke bawahnya ada Abdullah bin As-Sa'id, ke bawahnya ada Ibnu Katsir Al-Makki, ke bawahnya ada terus yang biru awan ini ada Al-Bazzi dan Qunbul. Kalau kita lihat ke sini, kita petakan lagi ke yang tadi PowerPoint ya. Di sini. Nah, di sini. Kita lihat. Nah, 10 qiraat yang tadi Ibnu Katsir. Ternyata bacaan Ibnu Katsir nanti sanadnya tersambung ke Umar bin Khattab sebelum ke Rasulullah SAW. Dzalikal kitabu la raiba
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dan seterusnya. Oke, terus gimana itu? Enggak gimana-gimana. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan 7 huruf kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan hadis-hadis yang sahih mutawatir sampai kepada kita. 7 huruf itu nanti para sahabat itu tidak membahasnya. 7 huruf para sahabat tidak membahasnya. 2 ininya kemungkinannya. Kemungkinan pertama adalah para sahabat nggak bertanya karena mereka sudah paham. Yang kedua, mereka nggak bertanya karena mereka bingung. Kayak kita setelah menyampaikan materi ini tentang qiraat, orang ketika nggak bertanya itu ada 2 kan. Entah dia bingung ngahulang gitu kan, atau karena dia itu nggak ada yang perlu ditanyakan alias paham. Nah, kemungkinan yang paling besar itu adalah yang pertama karena mereka pada paham. Tapi masalahnya di generasi setelahnya di bawahnya itu bingung sehingga nanti memunculkan makna yang sangat luas. Apa arti 7 huruf itu? Bahkan Imam Ibnul Jazari lebih dari 30 tahun keliling-keliling tawaf, maksudnya bukan tawaf di depan Ka'bah tapi keliling-keliling nyari tahu makna arti 7 huruf itu, nggak nemu. Bahkan beliau mengatakan barangkali yang dekat dengan benar itu adalah 1 apa, 2 apa, 3 apa maknanya. Nah, tentang terus gimana? Yang 10 qiraat ini ada yang mengatakan bagian kecil daripada 7 huruf itu. Kenapa bagian kecil? Karena yang 10 qiraat yang kita sampaikan di sini ini masih jalurnya jalur yang sugro atau yang masih kecil. Nanti ada lagi Al-Quran yang jalur kubro. Kubro itu adalah Al-Quran yang ini disertai dengan 20 riwayatnya, disertai dengan total 1000 jalur thariqah namanya. Ada 1000 jalur thariqah atau 980 thariqah. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada sebuah pembahasan yang tidak bisa disampaikan dalam pembahasan yang 10 tahun lebih, nggak bisa disampaikan dalam 1 menit atau 2 menit. Namun intinya mungkin sudah terbayang ya. 10 qiraat di sini pastinya adalah itu semua adalah bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 7 huruf itu semuanya tertuang di dalam 10 qiraat, 20 riwayat ini dengan 1000 thariqah itu. Dan itulah yang disampaikan oleh Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr, Bisnaini fisnaini wa illa arba' fahiya zuha alfi thariqin tajma'. Apa artinya? Al-Quran itu nanti akan dipetakan para imam yang mewariskan bacaan dari Rasul itu tadi, dengan para imam itu adalah para imam yang 10 ini dengan 2 riwayat. Bisnaini dengan 2 riwayat. Nanti setiap riwayat itu di bawahnya nanti ada bisnaini, dia ada 2 jalur thariqah besar. Wa illa tinggi dalam ilmu qiraat yang kalau kita lihat di sini di dalam sebuah piramida ini, piramida tentang pembelajaran atau step-step level tahsin, level Al-Qur'an ya. Itu berada di nomor 5 posisinya. Qiraat asyarah guru. Yang saat ini sedang kita pelajari di mana anggotanya ada 12 orang yang sedang menempuh jalur ini. Jadi terbayang ya tentang korelasi yang syadz, itu syadz tidak boleh diamalkan. Kalau mau mempelajari silahkan saja, tetapi tidak boleh diamalkan, tidak dipakai. Kenapa? Hilang salah satu dari rukun Al-Quran yang sahih atau lebih. Fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'anu fahadhihi thalathatul arkanu wa haitsu ma yakhtalla ruknun asbiti syuzudahu law annahu fi sab'ati. Pertama adalah Al-Quran itu harus sesuai dengan tata bahasa, selaras dia dengan tata bahasa. Yang kedua, Al-Quran itu harus sesuai dengan Mushaf Utsmani, selaras dia dengan Mushaf Utsmani. Tulisannya adalah misalkan gini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum. Tulisannya adalah alif lam qaf ya waw mim. Nanti ada bacaan lain, syadz bacaan ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qiyam. Dari antara bacaan dengan tulisan lafaz al-qiyam itu enggak selaras. Nah, itu maka enggak bisa dipakai. Ya. Atau secara tata bahasa nih, enggak selaras. Misalkan bacaan Hasan al-Basri, salah satu dari imam yang qiraat yang syadz itu, Hasan al-Basri, Ibnu Muhaisin al-Yazidi sama Sulaiman al-Amash.
alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sesuai dengan tata bahasa, selaras dengan Rasul Usmani, dan yang ketiga wasahha isnadan, sanadnya tersambung ke Rasul. Hilang salah satu dari tiga ini, maka syudzudzahu itu ditetapkan syadz jadinya. Lau annahu bisab'ati, dalam ilmu qiraat sab'ah atau Al-Qur'an yang saat awal pertama kali ditetapkan Al-Qur'an itu ada 7 qiraat yang sahih. Nanti di zaman Ibnu Mujahid yang waktu pada tahun 324 Hijriah ditetapkan 7 qiraat yang sahih. Kemudian nanti di zaman Ibnu Jazari ditetapkan Al-Qur'an yang sahih itu ada 10 qiraat, 20 riwayat, 1000 jalur. Dan masing-masing itu nanti ada ini di sini ada penonton penonton luar biasa ini sekaligus tim IT kita. Sudah ada lagi? Masya Allah. Sudah cukup jelas mungkin tadi ya pertanyaan dari Ahmad Ilmi. Jadi intinya sih Ustaz cukup ikut program karantina 6 bulan Ustaz ya. Kalau mau belajar ini semua ya Ustaz. Izin Ustaz kalau masih ada waktu dari Ustaz, ini ada pertanyaan dari YouTube ya belum kita sampaikan. Kami pilihkan aja salah satu yang mewakili ya. Dari Jasmi Irsanti. Akhwat ini ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya langsung saja ya Ustadz. Ustadz, gimana caranya agar kita bisa konsisten menghafal dan murojaah? Karena Ustadz, menghafal begitu kuat semangatnya. Tapi begitu masuk murojaah, berbeda. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, ini kayaknya memang dialami oleh semua alumni karantina ini, Ustaz. Ya. Baik. Bahkan Anda sendiri pun godaan terbesar itu adalah murojaah. Karena menghafal itu hanya perlu waktu untuk 1 halaman lah ya. Hanya perlu waktu 15 menit aja sampai 20 menit untuk menghafalnya. Tapi untuk menjaganya itu seumur hidup dia. Sampai sekarang. Tinggal nanti masalah metode, mekanisme itu pastinya racikan setiap koki itu mungkin berbeda ya. Misalkan kita mau bikin rendang nih. Rendang dari Ibu Titi beda sama rendang dari Ibu Tutu. Walaupun sama-sama judulnya adalah rendang. Tapi entah kenapa rendangnya Bu Titi ini itu rasanya itu bisa sampai dikatakan sama bergantung kepada masing-masing syekh atau masing-masing ustaz ya, yang menjadi musyrif di dalam. Adapun mengenai masalah bagaimana ini suaranya jelas kan sih? Masih jelas. Jelas ya. Adapun mengenai bagaimana supaya murojaah kita nih di up gitu, ditingkatkan, pastinya kembali kepada niat dan azam masing-masing individu kita, sekaligus garis finish yang kita tetapkan. Apakah garis finishnya itu adalah kenapa antum ngafalin Al-Quran dan kenapa ar-Rahman antum masih terjaga kuat? Oh, karena ar-Rahman saya kan ini buat mahar nikah nih misalkan. Oh, sedangkan surat Al-Baqarah misalkan belum terlalu kuat ya, karena Al-Baqarah kan bukan buat mahar nikah misalkan. Berarti itu niatnya jangka pendek. Kalau gitu ya udah jadikan aja juga Al-Baqarah buat mahar juga. Nah, bahkan kalau perlu sekaligus dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas jadikan mahar. Tapi niatnya baik nggak? Baik. Cuman itu capaiannya cuma buat di dunia saja. Jadi bergantung kepada niatnya. Kenapa kamu ngafal Al-Quran?
Atau kita masuk kategori yang kedua. Kenapa kamu hafal Al-Quran? Kenapa kamu masih semangat murojaah? Kamu kan sudah selesai menghafal gitu. Ngapain masih mesti di murojaah? Ya, karena nanti saya akan diminta untuk membaca Al-Quran di akhirat nanti. Dan saya malu kalau saat nanti kita pas ikhtibar di akhirat nanti, diminta untuk setoran di akhirat nanti untuk naikin level, sebagaimana hadis yang tadi disampaikan, bacalah, kemudian naiklah levelmu, kemudian tartilkanlah di sana, karena kedudukanmu adalah di ayat terakhir yang kau baca. Saya malu kalau nanti pas lagi saya baca, saya lupa baru 2 ayat 3 ayat udah lupa. Saya malu, oleh karenanya saya menghafal untuk nanti setoran di akhirat. Adapun setoran di dunia itu adalah untuk membantu saja sebagai batu lompatan saja. Dah seperti itu, kebayang? Nah, itu motivasi dari maksudnya Ana buat diri sendiri ya, untuk selalu memotivasi. Pertanyaan masih banyak ya sebenarnya ya, dari chat Zoom sudah ada 91 ini. Masya Allah. 91 pertanyaan apa 91 orang? 91 pertanyaan chat. Masya Allah. Nah, kalau dibacakan semua itu bisa jadi satu buku itu. Belum lagi yang dari YouTube. YouTube ini ada pemirsaanya 350 orang ya. Kalau kita turutin semua pertanyaannya ini, insya Allah sampai selesai corona nih kita kajiannya. Masya Allah. Dan yang mendaftar sebenarnya ada 500 lebih lewat Zoom-nya, saya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, ya. Sebelum kita sudahi, barangkali ada closing dari Ustadz untuk kita semua, terutama juga dalam rangka Ramadan ini ya, Ramadan, Corona, menjaga Al-Quran. Ustadz. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kajian yang sudah tersampaikan ini semoga bisa menjadi ladang ilmu, ladang pahala, ladang amal ya, untuk orang-orang yang terlibat di sana, termasuk juga tim IT baik di sini ataupun di sana yang tanpa mereka kita nggak bakalan bisa ketemu mungkin ya, tanpa bantuan mereka. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih, baik tim IT yang di sini ada Kang Elgi sebagai manajer IT IAC, ada juga Kang Ardi juga tim IT dari IAC, Kang Bagus juga ada di sini, dan mungkin di sana juga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bolehlah kita tutup dengan perkataan Imam Syatibi dalam qasidahnya. Wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in wa aghna ghana'in wa hiba mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Sesungguhnya Al-Quran adalah sebaik-baiknya pemberi syafaat, semantap-mantapnya pemberi syafaat, yang paling bisa diandalkan. Bagaimana tidak, nanti ada hadis yang lain, setiap kali seorang hamba di alam kubur itu dia dicecar dengan dakwaan macam-macam. Di sana ada Al-Quran yang setiap dakwaan sebagai pembela dia, yang setiap dakwaannya itu adalah dibereskan. Ya, misalkan contoh seperti hadis Abu Hurairah, suratan minal Quran ma hiya illa 30 ayah syafa'a li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Di dalam Al-Quran itu ada satu surat, dia tidak melainkan hanya 30 ayat saja, tapi dia syafaat li rajulin, dia memberikan syafaat untuk seorang hamba hatta ghufira lah, sampai hamba tersebut diampuni. Artinya setiap kali ada dakwaan itu langsung dibela. Dakwaan lagi dibela sampai seluruh dakwaan itu ditunaikan dan semuanya itu dibereskan. Hatta ghufira, sampai pada akhirnya hamba tersebut diampuni. Dia adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia surat Al-Mulk. Para sahabat mengatakan, wa kunna nusammihi al-mani'ah, dan kami memberinya nama al-mani'ah. Artinya penamaan tabarak itu dari Rasul, bersifat tauqifi. Sedangkan al-mani'ah itu dari sahabat, itu bersifat ijtihadi atau bersifat taufiqi.
Nanti ada pembahasan dalam Al-Quran tentang tauqif'i, ijtihadi. Hal-hal di dalam Al-Quran, mana yang dari Rasul, mana dari sahabat, mana dari yang lainnya, ulama yang lain. Di dalam mushaf kita juga ada pemetaan ketiga hal itu. Dia adalah sebaik-baik pemberi syafaat. Wa aghna ghana'in wa hibam mutafaddilan. Masih sama sebaik-baik orang yang membuat kita ini tidak butuh sama siapapun melainkan Al-Quran tersebut itu yang wahibam mutafaddilan. Banyak memberikan kejutan-kejutan, surprise, banyak memberikan hadiah-hadiah yang sebelumnya belum pernah kita bayangkan. Wa khairu jalisin, dan dia adalah sebaik-baik teman duduk, la yumallu hadithuhu, tidak membuat orang bosan dengannya. Kalau kita lihat baca novel terbaik, misalkan novel apa? Novel ayat-ayat rindu misalkan, yang pernah booming sekitar tahun 2006 atau 2005 lah. Ayat-ayat rindu. Dipelesetin dikit ya. Setelah baca selesai dari awal sampai akhir ayat-ayat rindu itu, kira-kira mau baca ulang lagi nggak? Atau udahlah, udah baca sekali aja cukup. Baca ulang nggak perlu. Atau nonton film terbaik apapun itu, setelah sekali nonton, coba ulangi lagi, nonton lagi, pasti akan ada bosannya. Bahkan mungkin baru sekali baca pun atau baru sekali nonton pun langsung bosan kita. Tapi Al-Quran itu semakin diulang makin bingung kita. Kok diulang masih belum terlalu kuat ya? Ulang lagi, belum terlalu kuat. Setelah kuat nih, pas diulang kok maknanya saya dapat cuma ini doang. Pas diulang lagi maknanya dapat lagi, tapi yang lain maknanya. Pas diulang lagi, dia jaminan dari Allah Ta'ala itu tidak akan pernah membuat orang yang membuatnya bosan. Udah. Mungkin yang bosan itu hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa sakit. Rasa sakit, bukan rasa sakit ya, ada penyakit. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Semakin diulang semakin bertambah keindahan. Semakin diulang Al-Qur'an itu semakin bertambah keindahan. Mari selalu kita dalam mengenal Al-Qur'an, jadikan kondisi kita saat ini, stay at home di rumah itu cuma dua yang Anda pahamin. Stay at home with HP, stay at home with pasangan kekasih Al-Qur'an. Antum yang mana? With HP atau with Quran? Demikian. Kita dari Ana permisi untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti mungkin selanjutnya dari moderator kita kembalikan lagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu